Waalaikumsalam. Silakan masuk Nanda. Apakah sudah nyaman di tempat duduknya? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya Ananda sudah membuat janji dengan Ibu? Sudah, Bu. Kemarin saya sudah chat Ibu untuk konseling, Bu. Oke. Sebelumnya, apakah Ananda sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Ya, Bu. Nah, konseling ini seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, yang mana Ibu sebagai konselor dan Ananda sebagai konseli untuk mengentaskan permasalahan yang Ananda sampaikan nantinya. Oke, di sini Ibu harapkan Ananda terbuka dalam menjelaskan permasalahannya dan juga Ananda tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahannya. Ibu tidak akan menyebarluaskan permasalahan Anda tersebut dan akan habis pada saat sekarang ini. Oke, apakah Anda paham? Paham, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya, Bu, apakah benar-benar dirahasiakan, Bu? Soalnya saya takut nanti tersebar permasalahan saya, Bu. Ananda tidak perlu takut karena di sini Ibu juga sudah berjanji kepada diri Ibu sendiri untuk tidak menyebarluaskan permasalahan yang akan disampaikan kepada Ibu nantinya. Apakah Ananda sudah percaya dengan Ibu? Sudah, Bu. Oke. Mungkin Ananda bisa menceritakan permasalahan yang Ananda alami. Oke, Ananda silakan menceritakan permasalahannya. Begini, Bu. Saya kan baru lulus kuliah, Bu. IPK saya juga lumayan bagus, Bu. IPK saya tuh 4, Bu. Nah, teman-teman saya tuh, Bu, banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan dan juga ada lanjut yang S2, Bu. Tapi saya tuh merasa bingung sekali, Bu. Saya saya tuh tidak tahu harus melakukan apa, Bu. Rasanya tuh hampa, Bu. Oke, tadi Ila menceritakan bahwasannya hampa saat ini. Hampa seperti apa yang Ila rasakan? Ya, seperti seperti itu saat saya kuliah, Bu. Selama kuliah tuh rasanya tuh tidak berarti sekarang, Bu. Dulu saya tuh semangat banget belajar, Bu, untuk lulus. Sekarang sudah lulus, tapi kok malah jadi tidak tahu mau ngapain, Bu. Dapat pekerjaan juga susah. Terus saya bingung harus bagaimana, Bu. Begitu, Bu. Nah, jadi kamu merasa hampa dan kehilangan arah dan juga mempertanyakan arti dari perjuangan kamu selama kuliah ini. Ya, Bu. Apakah ada lain yang mengganggu pikiran kamu, Ila? Saya sering bertanya-tanya, Bu, profesi apa yang sebenarnya cocok untuk saya, Bu. Teman-teman saya itu ada yang suka pajak, terus ada yang suka audit, dan saya tidak merasa tertarik pada apapun secara spesifik, Bu. Rasanya semua pilihan pekerjaan itu sama saja dan tidak ada yang memanggil saya, Bu. Oke, jadi kamu merasa semua pintu terbuka dan kamu tidak tahu memilih pintu apa. Dan juga dari semua pintu itu kamu tidak tertarik dalam itu. Iya, Bu. Saya nggak tahu gimana, Bu. Nggak ada yang tertarik, Bu. Menurut saya pekerjaan itu sama saja, tapi tidak ada yang mau memanggil saya untuk kerja, Bu. Oke, dari masalah yang Ila ceritakan tadi, Bu menangkap adanya kekosongan yang mendalam, terutama setelah Ila menyelesaikan pendidikan. Nah, Ila merasa hampa dan bingung dengan arah karir dan tidak menemukan spesifik dari minat profesi yang mana Ila minati. Oke, ini dalam logoterapi, kondisi ini disebut dengan kekosongan eksistensial atau eksistensial vakum, yang mana ini bukan berarti kamu tidak memiliki potensi, tetapi hilangnya rasa makna dan nilai terhadap diri sendiri. Nah, saat ini tuh pada saat transisi, yang mana kamu itu dari mahasiswa ke... Iya, Bu. Maksud kekosongan eksistensial. Iya, itu apa, Bu? Nah, ini disebut pengalaman yang sering dialami oleh banyak orang, terutama di fase transisi yang penting dalam hidup.
seperti yang sedang kamu alami ini. Ini semacam sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dieksplorasi lebih dalam dirimu. Bukan hanya tentang mencari pekerjaan, tapi tentang menemukan makna dalam apapun yang akan kamu lakukan. Apakah kamu merasakan adanya tekanan dari lingkungan atau dari dirimu sendiri untuk segera menemukan profesi impian? Sangat terasa, Bu. Orang tua saya sering bertanya, sudah melamar kemana saja? Katanya bilangkan Bu. Teman-teman saya sudah mulai posting tentang pekerjaannya baru mereka, dan saya merasa harus segera menentukan sesuatu. Tapi semakin saya cari, Bu, semakin saya bingung. Rasanya saya harus punya passion sendiri yang jelas, tapi saya tidak merasakan di mana passion saya itu terletak di mana, Bu. Jadi kekosongan ini muncul karena adanya ekspektasi baik dari dirimu sendiri atau dari lingkunganmu untuk segera menemukan sebuah panggilan spesifik, padahal kamu sendiri merasa belum menemukan itu ya? Iya, Bu, saya belum menentukannya, Bu. Jadi saya masih bingung di mana letaknya, Bu. Oke. Jadi kita sudah membahas kekosongan yang kamu rasakan. Sekarang mari kita coba eksplorasi lebih jauh sebelum perasaan hampa ini muncul, atau bahkan saat kamu masih kecil atau selama kuliah. Adakah hal-hal yang membuatmu merasa hidup atau merasa bersemangat atau merasakan kebahagiaan yang tulus meskipun Dulu, Bu, saya SMA. Saya sering sekali membantu teman-teman saya kalau mereka kesulitan, Bu. Misalnya tuh contohnya belajar. Terutama pada mata pelajaran yang agak susah seperti matematika, terus fisika gitu, Bu, yang bisa dicari lah, Bu. Terus saya suka sekali kalau bisa menjelaskan sesuatu sampai mereka tuh paham. Lalu saya juga suka sekali merencanakan perjalanan, entah itu liburan atau sekedar acara kumpul-kumpul dengan teman saya, Bu. Terus rasanya tuh puas kalau acara itu tuh berjalan dengan lancar, dan semua orang tuh senang begitu. Bila membantu orang lain itu dan merencanakan sesuatu agar berjalan dengan lancar dan menyenangkan bagi banyak orang, apa inti dari kegiatan itu yang membuat kamu merasa hidup? Mungkin, Bu, kalau membantu teman, saya itu merasa berguna, Bu. Saya itu merasa bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Kalau merencanakan acara, saya merasa bisa menciptakan keteraturan dan kebahagiaan bagi orang-orang, Bu. Seperti itu. Oke, itu adalah nilai-nilai penting bagi kamu, keinginan untuk berguna dan memberikan dampak positif, serta menciptakan keteraturan dan kebahagiaan bagi orang lain. Apakah nilai-nilai ini masih relevan untuk Ila saat ini, meskipun Ila merasa kosong dan bingung tentang profesi Ila kelanjutannya? Sepertinya iya, Bu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengaitkannya dengan profesi saya atau profesi yang sesuai dengan saya, Bu, gitu. Oke, itu wajar Ila. Sekarang, selain nilai-nilai itu, pernahkah Ila menghadapi situasi sulit yang berhasil yang Ila lewati dan Ila merasa lebih kuat atau lebih bijaksana setelahnya? Apa yang Ila pelajari dari pengalaman itu? Pernah, Bu. Waktu semester 4, saya sempat jadi bendahara di salah satu organisasi kampus. Awalnya kacau sekali administrasinya, Bu. Tapi saya berusaha keras untuk merapikan semua laporan keuangannya, membuat sistem yang lebih baik, dan akhirnya keuangan organisasi itu berjalan dengan lancar. Dari situ saya belajar bahwa saya itu punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang terjadi kacau menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik, Ila. Jadi, Ila memiliki kemampuan untuk menciptakan keteraturan, mengelola, dan membuat sistem menjadi lebih efektif. Ini adalah sumber daya yang luar biasa dalam diri Ila.
Nah, kita bisa melihat bahwa makna tidak selalu harus berupa passion yang menggebu-gebu pada satu bidang, tetapi bisa juga ditemukan dalam bagaimana Ila menerapkan nilai-nilai dan kekuatan dalam berbagai situasi. Oke. Oke, Ila. Nah, kita kan sudah melihat bahwa Ila memiliki nilai yang berharga, keinginan untuk berguna dan memberikan dampak positif, menciptakan keteraturan dan kebahagiaan, serta kemampuan untuk mengelola membuat sistem menjadi efektif. Kekosongan yang Ila rasakan itu mungkin bukan berarti Ila tidak punya tujuan, tetapi lebih kepada Ila sedang mencari cara yang baru untuk mengekspresikan nilai-nilai dalam fase hidup Ila yang sekarang, yaitu sebagai seorang lulusan. Iya, iya Bu. Tapi maksudnya Bu gimana Bu? Oke, dulunya Ila kan menemukan makna dalam membantu orang dalam belajar. Dan sekarang Ila berada di fase yang mana memasuki dunia kerja, dan mungkin cara-cara yang lama itu tidak lagi sepenuhnya memuaskan atau relevan dengan kerja, dan mungkin cara lama itu tidak lagi sepenuhnya memuaskan dan relevan dengan konteks yang baru ini. Kekosongan ini bisa kita lihat sebagai kesempatan untuk mendefinisikan ulang apa arti profesi yang cocok bagi Ila. Bukan berarti Ila harus menemukan satu profesi impian yang tunggal, tapi bagaimanakah Ila bisa mengintegrasikan nilai-nilai tadi itu ke dalam impian pilihan yang karir yang Ila ambil ke depannya. Bahkan di bidang lain pun ada banyak cara untuk menjadi berguna, menciptakan keteraturan, dan mengelola sistem yang efektif. Jadi saya tidak harus langsung atau profesi yang pas untuk saya Bu? Nah, tepat sekali. Fokusnya pada apa nama profesi Ila, tapi bagaimana Ila bisa hidup dengan makna. Dalam profesi apapun yang Ila jalani, dengan menerapkan nilai-nilai dan kekuatan yang sudah kita diskusikan tadi, mari kita coba bayangkan. Jika nilai berguna dan memberikan dampak positif itu penting, bagaimana jika Ila bisa berguna di sebuah profesi? Mungkin Ila bisa bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang sosial, atau di bagian keuangan sebuah NGO, atau bahkan menjadi konsultan akuntansi yang membantu bagian keuangan dari sebuah NGO, atau bahkan menjadi konsultan akuntansi yang membantu UMKM agar keuangan mereka lebih sehat. Jika nilai menciptakan keteraturan dan mengelola UMKM sistem itu penting, bagaimana Ila bisa menerapkan itu dalam sebuah pekerjaan? Saya jadi berpikir Bu, mungkin saya tidak harus mencari profesi yang wow gitu Bu, tapi saya bisa mencari pekerjaan yang memungkinkan saya untuk membantu orang lain dengan keahlian akuntansi saya. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu tentang keuangan kan, atau pekerjaan yang menurut saya tuh untuk membuat sistem keuangan yang lebih rapi dan teratur, misalnya di bagian internal audit atau mungkin bagian financial planning untuk individu. Oke, itu ide yang bagus sekali. Nah, Ila, itu adalah cara yang konkret untuk merekonstruksi pandangan Ila tentang masa depan dan mengaitkan dengan nilai-nilai pribadi Ila atau potensi Ila. Nah, Ila mulai melihat profesi sebagai wadah untuk mengekspresikan diri, bukan sekedar tujuan akhir. Betul? Betul Bu. Nah, oke Ila. Nah, ini saatnya untuk merumuskan langkah-langkah yang nyata untuk kehidupan Ila selanjutnya. Apa yang bisa Ila lakukan dalam seminggu ke depan berdasarkan pemahaman baru ini untuk mulai merasakan adanya makna kembali dan mendapatkan kejelasan arah? Pertama, saya mencoba riset lebih dalam tentang berbagai profesi di bidang akuntansi yang berkaitan dengan nilai-nilai yang saya punya Bu. Misalnya profesi di internal audit atau konsultan keuangan pribadi, atau bahkan akuntan yang Ibu bilang tadi itu Bu. Saya mau melihat deskripsi pekerjaan dan bagaimana pekerjaan itu membuat saya merasa berguna atau bisa menciptakan keteraturan Bu. Bagus sekali Ila.
Nah, rencana yang konkret itu bisa Ila mulai segera. Mari kita tuliskan ya. Ya, Bu. Nah, bagus sekali ya Ila. Rencana yang konkret bisa Ila mulai dari sekarang. Mari kita tuliskan ya. Nah, yang pertama, riset mendalam tentang profesi akuntansi yang relevan dengan nilai-nilai Ila, yang berguna menciptakan keteraturan, mengelola sistem, dan apakah ada target berapa profesi yang akan Ila riset atau kapan yang akan Ila lakukan. Yang kedua, berbicara dengan minimal 2 alumni yang bekerja di bidang yang Ila dapatkan itu. Kapan Ila akan mulai menghubungi senior itu. Dan juga yang ketiga, menyusun ulang resume dan fokus pada nilai kekuatan Ila. Nah, apakah ada target waktu untuk mengerjakannya? Misalnya dalam 3 hari ke depan. Untuk riset profesi, saya akan mentargetkan 3 atau jenis profesi dalam 4 hari ke depan, Bu. Untuk bicara dengan alumni, saya akan mencoba hubungi beberapa mulai besok dan targetkan 2 orang dalam seminggu ini, Bu. Terus untuk resume saya akan menyelesaikan dalam 2 hari ini, Bu. Hebat Ila. Ini adalah langkah yang terukur dan realistis, yang real gitu. Ingat, tujuannya bukan untuk menghilangkan kekosongan yang Ila alami itu secara instan, tetapi untuk mulai dengan menanamkan benih-benih makna dari setiap tindakan Ila tersebut. Nah, setiap langkah kecil ini adalah bentuk komitmen pada diri sendiri. Dan juga Ila tidak lagi hanya mencari pekerjaan, tetapi Ila mencari cara untuk menjalani hidup dengan bermakna melalui pekerjaan itu. Apakah betul? Betul, Bu. Oke, Ila, saya sangat mengapresiasi komitmen itu pada diri Ila sendiri. Nah, untuk melihat bagaimana perkembangannya, Ibu sarankan ketika kita bertemu lagi dalam 2 minggu, jika Ila bersedia, kita bisa mendiskusikan apa yang sudah Ila lakukan dan tantangan apa yang Ila hadapi, dan juga bagaimana perasaan Ila setelah melakukan langkah tersebut. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lebih lega dan punya arahan sekarang, Bu. Oke, bagus sekali Ila. Bu senang mendengarnya. Nah, ingat, perjalanan mencari makna ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Akan ada pasang surutnya. Yang terpenting adalah Ila tetap terbuka dan mengeksplorasi, mencoba, dan belajar dari setiap pengalaman. Ibu percaya Ila memiliki kekuatan untuk menemukan makna hidup Ila sendiri. Terima kasih banyak, Bu. Saya merasa lebih optimis sekarang. Saya sudah tidak terlalu fokus pada harus jadi apa gitu, tapi lebih ke bagaimana cara melakukan sesuatu yang berarti buat saya, Bu. Oke, sama-sama Ila. Saya senang bisa membantu Ila. Sampai jumpa di 2 minggu lagi. Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu, atas bantuannya. Saya pamit undur diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.